Assalamualaikum, selamat datang di channel Guru Biar. Dan apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan dimudahkan untuk rezekinya. Nah, di sini juga kita ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di sini di channel kita yang mungkin baru bergabung dan baru kenal juga dengan kita. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Terima kasih juga untuk semua komentarnya, ya, baik itu komentar bersifat bercanda, bergurau, ataupun bersifat pertanyaan. Nah, di sini kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara pertama kali membuat aviari yang tidak dikandang seperti ini, tapi burungnya tetap berkeliaran, tetap mau bersahabat dengan kita, ya teman-teman. Dan yang kedua, bagaimana cara merawatnya agar burung-burung yang dari kecil itu bisa hidup semua, ya. Dan bagaimana pula kalau hujan, dan bagaimana pula kalau tidurnya, dan kenapa burung-burung ini juga bisa berkembang biak, dan kenapa juga burung ini di sini semua burung itu pada hidup, pada berkeliaran, dan semua dilepaskan, ya. Mungkin beberapa pertanyaan itu sudah cukup untuk menguji kita, dan itu ya pas banget di sini ya. Mungkin sering kali kita sharing-sharing di video sebelumnya itu sama saja. Ya, jadi untuk yang pertama, burung-burung ini kenapa tidak pada kabur? Karena untuk yang pertama kali itu saya emang sama burung nggak pernah menangkap ya. Jadi saya nggak pernah menjebak burung, nggak pernah menangkap burung, kecuali itu kalau lagi kepepet banget ya, umpamanya udah gugup, udah waktunya pulang, nggak pulang-pulang. Nah, kita mungkin melakukan penjebakan, itu pun ya kita nggak sampai menangkapnya ya, paling jebaknya itu pakai kandang dan dia masuk, lalu kita pindahkan ke kandang yang biasanya buat dia tidur gitu. Nah, dan yang pertama kali ada aviari seperti ini ya, dari dasarnya itu kita memang dari kecil kalau pelihara burung itu banyak yang di luar, walaupun ada yang di kandang itu banyak yang di luar. Nah, kenapa yang di kandang, ada yang di kandang itu sebenarnya burung-burung yang maunya itu pada tarung, terus narung yang lain, kalau enggak ya ditarung sama yang lain gitu. Jadi kita lebih aman untuk mengandangnya. Kalau tidak di kandang, burung-burung yang masih belum belum pengalaman di luar sana, belum mahir untuk mencari makan di luar sana, kalau kita lepaskan dikejar yang lain ya kasihan ya, nggak bisa pulang. Terus kadang-kadang kalau burung yang nggak pernah di luar itu dikejar-kejar itu terbangnya ke bawah gitu, nggak ke atas. Ya ada yang ke atas itu jauh, terus nggak tahu arah pulang, terus bingung untuk makannya gitu. Ya makanya burung-burung di sini kita ada yang di kandangan itu burung yang masih muda dan belum bisa diliarkan gitu ya. Jadi suatu saat kita bisa meliarkan. Itu untuk cara pertamanya. Jadi dari kecil pelihara burung yang tidak di kandang sampai besar ini, sampai sekarang saya masih tetap bisa melihara burung tanpa kandang juga, walaupun untuk burungnya itu nggak nemu di lahan atau alam seperti tahun-tahun 90-an dulu gitu. Jadi untuk sekarang itu kita mengadopsi dari daerah-daerah jauh. Nah, kemarin ada orang datang juga ke sini, kalau ada burung nggak, kenapa harus diadopsi dan dipelihara kalau mau dilepaskan lagi, toh kalau dibiarkan di alam saja kan malah bagus. Nah, mungkin maksud orangnya itu burung ini saya mengadopsi dari dekat ya, bukan. Ini saya mengadopsi dari daerah yang jauh, tapi tetap yang habitatnya itu ada di daerah Jawa Tengah atau di Banjarnegara khususnya ya. Jadi saya mengadopsi burung itu tuh dari jauh teman-teman, bukan
dari dekat. Kalau dekat ya kita ngapain untuk mengadopsi ya. Jadi kita tinggal biarkan mereka juga sudah mau banyak di sekitar kita gitu. Di sini tuh dulu semenjak ya, ini agak-agak surat sedikit. Dari dulu sebelum kita merantau ke tanah seberang itu burungnya masih banyak teman-teman. Masih ada tahun 2000-an itu masih ada burung, masih terlihat. Nah, pada tahun 2020-an ya, 2020-an itu saya pulang merantau tuh burung benar-benar udah nggak ada, bahkan burung kutilang itu nggak ada. Padahal harusnya burung kutilang sama burung emprit itu harusnya masih kelihatan ya. Tapi di sini benar-benar sudah nggak ada sama sekali itu, sama sekali. Padahal saya ingat zaman dulu tuh burung pencak dan burung sogon itu ya, itu masih berkeliaran. Bahkan ada juga kolibri itu di dekat-dekat rumah biasanya bunyi di samping rumah gitu kan. Bahkan ada perenjak tamu yang katanya kalau perenjaknya bunyi mau ada tamu, terus ada burung perenjak yang bunyi yang katanya menandakan ada kematian dan segala macam ya. Kalau dulu itu zamannya seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada sama sekali. Nah, di situ kita melihara burung di sini, mengadopsi di sini gitu ya. Jadi untuk jawaban yang pertanyaan pertama kali melihara burung ya, emang saya dari kecil melihara burung seperti ini. Jadi nggak ada burung yang dilepaskan tuh langsung kabur. Kalau emang suasananya itu tepat, orangnya itu benar-benar apa namanya suka sama burung ya. Jadi burung itu kalau kita hanya pelihara kasih makan ya sampai kapanpun burungnya nggak bakal mendekat gitu, akan takut sama kita gitu kan. Jadi ini bukan burung jalak saja yang kita pelihara di sini ya. Mungkin ini di sini memang yang pas kelihatan hanya burung ini, burung jalak kebo, burung kutilang, ya jalak putih dan dasiring gunting tadi ya. Burung-burung yang lain memang nggak ada kelihatan untuk saat ini. Jadi semua burung itu sebenarnya bisa dipelihara seperti ini. Bahkan di video yang dulu pernah kita pelihara juga untuk burung teruk yang putih itu ya. Tapi sayangnya udah dimakan kucing gitu kan. Jadi sayang sekali tinggal satu udah nggak tahu kemana gitu. Mudah-mudahan ya udah bisa nyari makan di luar sana karena nggak ada jodohnya jadi dia kabur. Dan di sini juga ditarung untuk burung yang lain gitu. Nah, jadi kemarin ada yang tanya juga nih burungnya untuk jalak kebonya itu bisa ditangkap nggak itu ya. Jadi burung ini nggak bisa ditangkap gitu. Kalau kalian sering-sering menangkap burung ya burungnya akan takut, nggak mungkin akan mau seperti ini ya. Jadi ini pun burung kayak gini hanya sama saya gitu. Kalau sama yang lain tuh nggak mau gitu kan, karena biasanya belum nangkring di tangan itu udah deket aja tangannya udah jahil, udah mau tangkap lah, mau megang-megang lah gitu kan. Jadi burung itu nggak suka seperti itu. Jadi sukanya seperti ini, nggak usah ditangkap gitu. Jadi memang dari kecil saya pelihara burung yang seperti ini, yang tidak dikandangkan gitu kan. Dan memang ini burung buat hiburan gitu. Jadi saya nggak ngitung yang namanya burung itu harus mahal, harus apa namanya bagus gitu ya. Jadi untuk semua burung itu sebenarnya sama, yang bikin mahal dan tidaknya itu kita sendiri kan. Kalau zaman dulu itu malah yang paling bagus burung kutilang dan burung kepodang gitu. Sayangnya burung kepodangnya itu sekarang udah benar-benar nggak ada nih. Udah hampir 1 tahun saya nyari-nyari itu mau adopsi juga untuk anakan kepodang, ternyata sampai sekarang belum bisa dapat juga ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk hari besok kita bisa meliharanya gitu. Dan untuk yang mahal-mahal, contohnya yang habitatnya nggak ada di sini seperti burung murai ya, itu kita juga melihara, itu kita ternakin gitu kan. Tapi di sini kalau dilepas itu saya pikir-pikir juga nggak mungkin ya, karena ya namanya burung murai kan. Kalau sampai menjauh dari rumah sedikit ya gimana ya, tahu sendiri teman-teman. Karena untuk burung murai itu mudah ditangkap juga dan mudah untuk dijual juga gitu. Ya, tapi kita tetap saja untuk melihara, mungkin suatu saat kita bisa melepas liarkan untuk burung murai juga ya, walaupun habitatnya bukan di sini, tapi untuk makanan, suasana, lokasi itu sama seperti di sini dan di luar sana gitu. Ya, dulu kita juga di perantauan melihara burung sebenarnya dan dilepaskan juga gitu kan. Sayangnya di sana kita tidak sempat untuk bikin video, bikin apa namanya kenangan-kenangan seperti itu ya. Ada 1-2 ya kita bikin kenangan burung, tapi itu udah telat, udah
udah mau pulang juga gitu ya. Kita udah menguploadnya di channel Surat Mantauan Bung ya teman-teman, barangkali teman-teman mau lihat juga yang dulu. Dan pertama kali kita menemukan makanan untuk burung jalak kebo, dulu itu saya menternak itu budidaya di dalam kandang waktu di Kalimantan. Itu sebenarnya buat hiburan saja, karena di sana nggak ada fur, jauh ya, nggak ada jangkrik, nggak ada ulat. Kita mengasih makan tuh hanya pelet. Pelet itu makanan ikan, karena dulu saya di sana memelihara ikan dan saya kasih itu mau, dan malah burung yang tadinya susah bertelur itu malah jadi mau bertelur gara-gara pelet tersebut ya. Itulah yang kita temukan makanan untuk burung-burung jalak kebo dulu. Ternyata malah bisa buat jamu juga. Mungkin untuk kalian yang baru beternak atau mau mulai beternak, bisa dikasih makan dengan pelet atau makanan ikan gitu ya. Itu insya Allah bisa. Pertama memang nggak bisa, tapi lama-lama itu bisa teman-teman ya. Jadi ini memang hari-hari kita ya seperti ini, mengasih makan burung ya. Ini biasanya bergantian, burung yang datang itu biasanya rombongan yang muda, rombongan yang tua gitu. Yang berkoloni itu yang belum berjodoh ya teman-teman. Untuk burung jalak dan sejenisnya itu yang berkoloni, yang belum berjodoh. Kalau yang udah berjodoh, tetap mereka itu kalau sampai dekat ya bertarung. Nah, di sini kita contohkan untuk burung-burung yang bertarung, karena ini burung yang sudah berjodoh dan sudah bersarang, bahkan sudah beranak berkali-kali. Sering juga kita videokan untuk video sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini adalah burung yang sarangnya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri dan di depan rumah kita. Jadi di sini nggak mau akur ya, meskipun kita bikin akur seperti ini ya mereka tetap berkelahi dan seperti bermusuhan gitu. Ya walaupun mereka nggak sampai tarung teman-teman ya, jadi ya wajar-wajar lah mereka itu mungkin berebut lokasi seperti di alam liar atau di aslinya di alam seperti itu ya. Nah, ini burung adalah dua jodoh ya, dua pasang. Ini kalau sampai lama-lama mendekat itu biasanya pada tarung. Walaupun aslinya burung ini itu burung yang mau koloni seperti empirit dan gereja, suka burung bedet ya. Tapi itu kalau sudah beranak, sudah bersarang, sudah berjodoh ya tidak mau bersama-sama gitu kan. Dan nanti kita jawab juga untuk pertanyaannya bagaimana cara kita merawat untuk burung kecil. Karena kemarin ada yang bertanya juga, melihara burung murai baru pemula tapi kakinya pada bengkok, pada patah gitu kan. Burung murai itu paling rentan banget dan sering terjadi. Nah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat dulu untuk jalak boni. Ini warnanya beda ya. Jadi jalak boni, terus ada jalak mata kuning dan juga ada jalak mata putih yang kita bawa dari Kalimantan, teman-teman. Oke, yang inilah yang kita rawat. Jadi simpel sekali untuk burungnya. Jadi untuk yang dari kecil, dari anakan itu jangan dikasih serangga terus biar badannya itu nggak berat. Jadi kita harus sering-sering ngasih makan fur, dan untuk kasih makannya itu sedikit saja gitu. Yang penting kita pantau apakah burungnya itu sehat atau enggak gitu. Kalau nggak sehat ya kita kasih jangkrik, kita kasih serangga. Tapi kalau udah sehat kita kasih fur saja gitu kan. Terus jangan lupa untuk di listrik, karena listrik itu membantu kehangatan kaki. Burung ini kalau kakinya sudah dingin tuh biasanya rentan banget. Dan burung ini biasanya kenapa kakinya pada lumpuh itu kan badannya berat. Kalau udah badan berat jadinya kakinya itu ngangkat badannya itu nggak kuat teman-teman. Jadi menjadikan mereka itu pada lumpuh. Nah, untuk menanggulangi semua itu ya kita bisa mengasih makan, dikurangi makanannya ya. Jadi untuk burungnya emang kecil tapi nanti insya Allah akan hidup seperti burung yang dipelihara di sini teman-teman. Kecuali kalau burung kutilang dan burung-burung yang lain, burung jalak kebo itu sampai kenyang, sampai nggak mau buka mulut pun ya tetap saja mereka itu sehat-sehat dan tidak ada kendala untuk kaki gitu. Ya, jadi mungkin di sini banyak kekurangan kita dalam memberikan arahan-arahan ya, atau memberikan contoh. Mungkin ada yang baru juga pertama kali singgah di channel kita, mau tahu juga ya. Itulah pengalaman kita selama kita masih bersama dengan burung, dan semoga saja burung-burung ini masih tetap mau bersama kita. Burung-burung ini masih mau berkembang biak seperti harapan kita, dan semoga alam sekitar kita ini bisa lebih banyak lagi yang namanya burung ya, walaupun nggak seperti dulu, paling tidak ya separuhnya ya teman-teman, agar populasi dan habitatnya itu utuh ya, kembali paling tidak separuh seperti dulu.
Oke, mungkin seperti itu, bisa disambung untuk video berikutnya, dan kami ucapkan salam burung tanpa kandang. Terima kasih.